Nah, teman-teman, untuk pendekatan aset kemarin kan ada 2 ya, ada AAM, ada EEM ya. Untuk pendekatan aset atau neraca atau biaya, ada metode AAM, ada metode EEM. Kalau AAM ini secara prinsip sebenarnya sederhana ya teman-teman, tinggal merevaluasi ya aset-aset ya baik yang berwujud maupun tidak berwujud ya menjadi ya nilai market value ya. Sehingga di sini seluruh asetnya itulah nilai perusahaan ya. Terus kalau berbicara berapa nilai operasionalnya, maka aset perusahaan yang non operasional tinggal dipisah. Gitu. Nih kalau kita berbicara berapa nilai ekuitasnya, ya tinggal dari seluruh asetnya itu ya dikurangi dengan utang, maka jadilah nilai ekuitas. Ya. Nah, di sini market value ya adalah hasil revaluasi ya dari aset-aset yang ada di neraca ya plus yang tidak ada di neraca atau istilahnya off balancing ya, off balancing aset ya, aset-aset yang tidak ada di neraca tetapi ini ya menurut kita itu dia memiliki nilai ya, misal keahlian sumber daya manusia. Nah, ini punya nilai. Ya, ini di neraca nggak ada. Contohnya seperti itu. Ya. Berbicara tentang penilaian ini, nanti teman-teman akan belajar pada level penilaian bisnis yang berikutnya. Gitu ya. Jadi ada yang on balance sheet, ada yang off balance sheet. Bukan off balancing, off balance sheet. Sorry. Ya. Oke. Beda AAM dengan EEM, kalau di AAM di sini aset tidak berwujud itu diidentifikasi secara individu. Ya, identifikasi dan dinilai secara individu. Nah, kalau EEM yang menjadi perbedaan utama dengan AAM adalah kalau aset berwujud prinsipnya sama bahwa kita harus melakukan revaluasi. Ya, untuk menghasilkan market value ini sama. Bedanya adalah ketika di penilaian aset tak berwujud. Ya. Kalau di sini diidentifikasi secara individu atau satu per satu itu dinilai. Kalau di sini itu berbeda. Ya, kalau di sini itu berbeda. Ya, di sini berbeda. Gitu. Kalau di sini aset tak berwujud itu nanti akan di-combine menjadi satu. Ya, menjadi goodwill. Ya, penilaiannya akan secara kumulatif atau secara kelompok gitu ya, itu dijadiin satu. Kalau di sini itu satu persatu, berarti nanti akan ada ya kayak tadi, ada keahlian SDM, ada paten, ada nilai merek, ada nilai reputasi dan lain sebagainya. Kalau di sini semuanya ke nilai goodwill. Ya. Semuanya ke nilai. Nah, bagaimana cara mencari nilai aktif tak berwujud yang dikelompokkan atau diberi satu wadah dalam goodwill ini? Ya, itu caranya adalah seperti ini, bahwa yang pertama
kita akan mencari yang namanya ini. Sebentar. Ini. Aktiva tak berwujud itu adalah sebuah aktiva yang memberikan perusahaan kelebihan pendapatan ya dari apa yang bisa diwujudkan atau dihasilkan oleh aset berwujud. Gitu ya. Ibaratnya begini, kalau teman-teman punya sebuah aset, teman-teman punya bangunan hotel. Ya. Ini hotel A dan hotel B. Fasilitasnya identik. Sama, boleh dibilang sama. Katakanlah gitu ya, seandainya lokasinya sama. Ya, fiturnya sama, fasilitasnya sama. Oke, misalnya kayak gitu ya. Yang satu tidak punya merek, yang satu punya merek. Gitu ya. Ternyata yang punya merek itu lebih laris. Padahal fasilitasnya sama. Ya, lebih laris. Katakanlah ini harganya sama ya. Karena di sini lebih laris, otomatis ya keuntungan dia akan lebih tinggi. Laba lebih tinggi. Ya. Katakanlah ini dikasih harga yang sama, harga sewanya itu sama gitu ya. Tapi tingkat okupansi yang B itu ternyata lebih tinggi. Ya ada dua nih. Oh kok ke hotel itu aja gitu. Jadi orang itu kalau cari di Traveloka, cari di Agoda, apa itu langsung ketika ada nama misalnya Hotel Ibis gitu misalnya atau Novotel itu langsung dipilih dulu. Ya. Setelah ini penuh nggak kebagian, orang-orang baru ke sini. Nah gitu misalnya. Dengan harga yang sama. Oh ini aja ke hotel itu gitu. Manajemennya bagus gitu. Nah, manajemen bagus itu kan bukan sesuatu yang tangible ya. Itu adalah sebuah intangible. Itu adalah sebuah pengaturan cara kerja. Nah, ini kan bukan sesuatu yang dibeli ya, bukan sesuatu yang berwujud. Ini kan aset tak berwujud. Nah, dari sini artinya berarti apa? Kita mencari ini kontribusi dari sebuah merek itu tadi. Ya, atau sebuah aset tak berwujud itu. Jadi dengan aset yang sama persis, ternyata kalau punya reputasi, kok bisa lebih profitable ya. Nah, katakanlah ini setahun untung 100 juta. Ini setahun untung 250 juta. Berarti dengan katakanlah A dan B ini asetnya hotel dengan fasilitas yang sama persis, cuma beda manajemen doang. Ya, beda merek, beda manajemen gitulah ya. Beda beda cara memanage gitu. Ya, bukan masalah tempat tidurnya sama, catnya sama, ya. Merek kamar tidurnya sama, ya. TV-nya sama, luas kamarnya sama, tapi ini lebih untung. Berarti yang dihasilkan oleh merek tadi dia adalah 150 juta. Ini adalah kontribusi dari merek tadi. Nah, ini kalau kita kapitalisasi, maka ini akan menghasilkan namanya nilai aktiva tak berwujud. Gitu. Oke, nah kita sampai jam 4 ya. Oke, sekarang oh ini bukan. Nah, sekarang begini. Yang perlu kita cari adalah pertama untuk EEM ya saya ulang lagi kita perlu menghitung nilai aset berwujud bersih yaitu seluruh aset berwujud yang telah direvaluasi ke market value ya dikurangi utang non kapital. Ya, disingkat sebagai NTAP. Net tangible asset value. Ketemu misal 10 miliar. Gitu ya. Lalu dari lalu dari aset ini, nilai aset berwujud bersih ini, kita mencari angka return dari aset berwujud bersih ini
Ya, itu berapa? Return aset berwujud bersih itu ibaratnya kalau hotel tadi, misalnya kita usaha hotel, ya dengan investasi aset tetap ya kita beli tanah, bangun gedung, beli bed, beli wastafel, beli WC, beli keramik dan lain sebagainya. Pokoknya bangun hotel sampai itu jadi, ya itu habis berapa? Nah, kalau itu disewakan tanpa embel-embel merek, itu kira-kira untungnya berapa sih? Per tahun itu berapa sih? Misalnya ini ketemu 18,4% per tahun. Nah, return on NTAV ini, nanti saya akan share latihannya, bisa dicari dengan cara ya menghitung berdasarkan borrowing capacity. Jadi tingkat return net tangible asset value ini bisa kita hitung berdasarkan borrowing capacity. Yang kita perlu ingat adalah langkah-langkahnya adalah ini seperti ngitung WACC atau rata-rata tertimbang dari biaya kapital atau biaya modal. Yaitu kita cari tahu biaya hutang berapa, kita cari tahu biaya ekuitas berapa, ya. Kita kalikan bobot, jangan lupa untuk hutang ini sudah harus net of tax, oke? Ya. Sudah harus net of tax. Kita kalikan dengan bobotnya, ya. Lalu ketemu hasilnya, jumlahkan. Nah, ini dapat dari mana? Ini bisa dicari, kita sudah belajar di manajemen keuangan, ya bisa pakai CAPM. Ya, yang rumusnya adalah apa namanya? RE atau return dari ekuitas itu sama dengan tarif dari investasi bebas risiko atau SUN, ya RF tambah beta kali return dari IHSG atau return market, ya return equity market dikurangi NF, ya, nanti ketemu. Oke. Kalau ini biaya hutang, ini carinya dari yield ya bond, itu biasanya. Oke, yang setara. Nah, bobotnya ini dari mana? Nah, bobotnya ini mencarinya khusus untuk perhitungan return on NTAV itu pakai borrowing capacity namanya. Ini sudah saya jelaskan, saya refresh lagi. Oke. Apa itu borrowing capacity? Borrowing capacity ini adalah semacam analisis yang dilakukan oleh analis kredit. Ya, ketika seorang debitur atau pihak lain berhutang pada bank dengan jaminan tertentu, itu kira-kira bank mau untuk ngasih pinjaman berapa? Ya. Bank itu kalau mau ngasih utang itu kan perlu jaminan, ya kan. Nah, kalau jaminannya berupa aset, ya maka si bank ini pasti akan menilai asetnya ini nilainya berapa. Kalau nilainya 1 miliar, perusahaan ibaratnya maksimal tentu ngasih utang kan 1 miliar, ya nggak? Orang jaminan asetnya nilainya 1 miliar kok, kan gitu ya. Cuman dalam kenyataannya tidak akan ada yang aset yang dijaminkan itu nilainya berapa, terus bank berani ngasih utang sesuai atau sama dengan nilai asetnya, itu nggak mungkin. Karena itu terlalu berisiko. Ya, mengingat apa? Aset ini memang nilainya 1 miliar, tetapi ketika misalnya si debitur itu macet, ya aset ini kan perlu dijual, dan dijual itu perlu waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin dia akan ngasih segede ini. Dia akan ngitung-ngitung, ada risiko dia jualnya susah, ada risiko asetnya usang, kan gitu ya. Misalnya utang 10 tahun, ya jaminannya rumah, gitu. Atau utang 1 tahun jaminannya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bisa lecet, depresiasi, ya kan? Pasti dia akan turunin, nah kan ya. Jadi ya dengan mempertimbangkan depresiasi asetnya, mempertimbangkan risiko susah jualnya,
mempertimbangkan risiko biaya untuk menjual, belum lagi dia bayar debt collector, belum lagi kalau lelang dia juga harus bayar. Katakanlah gini, aset 1 miliar mungkin, ya saya paling berani ngasih pinjaman 700 juta. Berarti nilai 1 M kalau dijaminkan sebagai jaminan utang, kita dapat cash 700 juta. Nah, inilah borrowing capacity. Berarti 700 juta dibagi 1 M itu 70%, itulah borrowing capacity. Jadi yang kita lakukan adalah mendata seluruh aset berwujud. Oke. Aset berwujud kecuali kas, ya. Kecuali kas. Karena ya namanya borrowing capacity kan. Misalnya piutang persediaan aktiva tetap. Udah kita data nih. Ini nilai pasarnya berdasarkan revaluasi. Ketemu 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, piutang ini kalau kita jadikan jaminan utang, katakanlah berdasarkan praktek yang biasa di analis kredit ini sekitar 80%. Ya udah berarti dari piutang senilai 10 juta, kalau kita jadiin jaminan utang, kita dapat cash 8 juta. Ya udah. Kalau persediaan berapa? Cuma dapat 12 juta. Kalau aktiva tetap berapa? Ini kan 50% dari 20 juta, berarti cuma dapat 10 juta. Artinya dari aset yang 50 juta ini, kalau kita jadikan jaminan ke bank, itu kita dapat utang cash keras 30 juta. Gitu kan ya? Nah, berarti kalau kita seandainya kita membuat ini adalah sebuah kebutuhan dana ya. Ini adalah sebuah kebutuhan dana untuk membentuk perusahaan. Ya, perusahaan itu kan punya persamaan aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Ya kan gitu. Asetnya berapa? 50 juta, ya kan? Dapat dari utang berapa? 30 juta. Berarti dapat dari ekuitas berapa? Berarti kan 20 juta. Ya kan? 30 juta ini dari sini. 50 juta itu dapat dari sini. Ekuitasnya ya pakai tambah-tambahan lah gitu ya. Itu kan 20 juta. Ini kan. Nah, dari sini kita akhirnya mendapatkan angka bobot ini. Ya kan? 60%. Utang 60% itu dari mana? Total aset kan total kapital kan ini ya 50 juta atau total aset sama aja. Berarti kan komposisi utang itu kan 30 juta dibagi 50 juta. Ya kan? Sama dengan berapa? 60%. Sisanya pasti masuk ke ekuitas. Ekuitasnya berapa? Ya udah 100% minus 60%. Atau 20 juta dibagi 50 juta. 20 juta dibagi 20 juta itu hasilnya pasti 40%. Sehingga ini bisa kita hitung. Jadi ini dihitung dulu. Ini dicari pakai yang ini. Yang di atas ini. Itu ya. Nanti ketemu ini. Oke nih. Udah ketemu. Lalu kita menghitung yang namanya laba ekonomi normal. Oke. Laba ekonomi normal ini adalah laba yang biasanya, istilahnya gitu ya, yang biasanya didapatkan oleh perusahaan. Itu dapatnya biasanya normalnya berapa sih perusahaan dapat untung itu berapa sih? Normalnya berapa sih? Untungnya perusahaan tuh normalnya berapa? Gitu ya. Contohnya misalnya 2,2 miliar. Oke. Nah, ini lalu kita bisa menghitung excess earning. Apa itu excess earning? Yaitu laba ekonomi normal yang biasa didapatin perusahaan berapa, dikurangi dengan return dari aset berwujud bersih. Return dari aset berwujud bersih ini mencerminkan return kalau kita bikin usaha ya tanpa embel-embel merek, intinya gitulah. Ya. Return on NTAV. Di setiap industri biasanya akan berbeda-beda.
ya industri makanan, industri ya manufaktur, jasa, industri telekomunikasi, industri pertambangan itu berbeda-beda. Ya. Nah, 2,2 miliar dikurangi 1,8. 1,8 ini dapatnya dari mana sih? Yang tadi. Ya, sebelum ini. Nah, ini teman-teman. Jadi nilai aset berwujudnya kan 10 miliar, ya kan? Ini dikali dengan return dari NTAV. Yang tadi borrowing capacity tadi, ya kan 18,4 ya. 10 miliar kali 18,4% sama dengan 1,84 miliar. Ya kan? Ini adalah return normal kita berusaha tanpa embel-embel merek di suatu industri. Gitu ya. Nah, ketemu 400 juta. 400 juta ini boleh kita katakan sebagai kontribusi aktiva tak berwujud dalam laba perusahaan. Oke. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan kapitalisasi langsung atau direct capitalization dari kelebihan pendapatan ini, excess earning ini, atau kontribusi aktiva tak berwujud ini. Dengan cara apa? Dengan cara excess earning-nya ya itu dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Itu ya. Lagi-lagi kalau di Indonesia data ini sangat sulit dicari. Ya, ini contohnya kapitalisasi sebuah aktiva tak berwujud adalah 25%. Teman-teman perlu belajar ini nanti di level penilaian bisnis yang selanjutnya. Oke, kemudian dari hitungan itu, maka 400 juta dibagi 25% ketemulah 1,6 miliar. Ini adalah nilai aktiva tak berwujud yang dikelompokkan atau disatukan dengan wadah namanya goodwill. Dengan begitu kita bisa menghitung nilai nilai perusahaan, yaitu nilai aset berwujud ditambah aktiva tak berwujud. Gitu ya. Ya, 10 miliar ditambah 1,6, 11,6 miliar. Itulah nilai dari perusahaan tersebut. Ya. Yang terdiri dari aktiva berwujud 10 miliar dan aktiva tak berwujud yang dikelompokkan menjadi satu dalam goodwill 1,6 miliar, ditambahkan totalnya adalah 11,6 miliar. Ya. Saya akan jelaskan contoh simulasinya. Ini misalnya tadi kan caranya ya, ini contoh dengan angka. Ini adalah sebuah laporan posisi keuangan, gitu ya, seperti ini, total aktiva dan total kewajibannya. Oke. Kemudian ini laba ruginya. Oke, laba rugi ada pendapatan bersih. Ya, pendapatannya berapa? Beban kas, beban penyusutan. Itu kan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, gitu ya. Terus beban bunga, beban pajak, laba setelah pajak. Oke. Nah, yang kita perlu cari ya apa namanya? Oke. Yang kita perlu cari adalah di sini ya, yaitu tadi ya laba normalnya itu ya, itu berupa arus kas bersih. Ya, arus kas bersih kalau ini kita menggunakan model kapital. Oke, karena memang cocoknya ini pakai kapital ya kalau untuk yang
aset ini kan lebih ke kontrol ya, kontrol, jadi lebih cocoknya pakai capital. Oke, jadi apa namanya? Sebentar. Nah, oke. Laba normalnya itu menghitungnya seperti ini. Jadi kita pakai hitungan arus kas ya. Ini laba setelah pajaknya ketemu 600.000 tadi dari laba rugi ya. Lalu kita hitung arus kas bersih untuk kapitalnya. Ya. Berarti ditambah beban bunganya ditambahin lagi. Ya, nanti ini pelajaran ini akan kita perdalam lagi di pendekatan pendapatan. Jadi kalau yang lupa ingat sama cara ngitung arus kas bersih, nanti kita refresh lagi pada saat di pendekatan pendapatan. Ya, ini saya sampaikan sederhana dulu. Ya, labanya 600.000 ditambah bunga. Ya, karena ini kan untuk kapital. Ya, karena untuk kapital berarti di sana harus mengandung unsur bunga. Ya, atau mengandung pembagian bagi kreditur maupun bagi pemegang saham. Ya, nah jadi laba setelah pajak ini kan sudah mengeluarkan unsur bunga. Sudah mengeluarkan unsur bunga, ya kan? Terlihat dari sini. Nih, laba sebelum bunga dan pajak ya. Nah, ada beban bunga di sini. Ya, sehingga laba sebelum pajaknya sekian. Nah, ini bunga sebesar 100.000 ini sudah dikeluarin. Sehingga angka ini tidak mengandung bunga. Nah, kalau untuk kapital, kan kita harus memiliki angka yang di sana masih ada hak dari pemegang saham. Hak dari kreditur atau masih mengandung bunga. Ya. Tapi pajaknya harus sudah dikeluarkan. Jadi beban bunga dikurangi pajak 40%. Gitu ya. Pajak tetap harus bayar. Gitu ya. Ketemu nih beban bunganya kan 100.000. Ya, net of tax 40%. 60.000. Jadi total laba setelah pajak untuk kapital. Nah, ini kan laba setelah pajak untuk pemegang saham ekuitas nih, ya kan? Sekarang kita konversi menjadi laba setelah pajak untuk kapital. Dengan cara apa? Menambahkan bunga setelah pajak. Ditambahkan ke situ. Ketemulah 660.000. Oke. Lalu karena ini arus kas gitu ya, maka beban-beban non kasnya kita tambahkan lagi. Beban penyusutan itu bukan beban kas ya. Sementara laba-laba yang ada di sini ya, itu kan pakai akuntansi ya. Pakai hasil dari sini ya, laporan keuangan ya atau laporan laba rugi kan. Nah, beban penyusutan itu kan mengurangi ya, mengurangi pendapatan, padahal uang kita nggak keluar, penyusutan itu nggak ada uang keluar. Itu kan, itu hanya diakui sebagai beban. Secara laporan keuangan laba kita berkurang, tetapi sebenarnya uang kita nggak berkurang di situ. Ya, karena kita mencari arus kas, ya yang tidak berbau kas ya dikeluarin kan. Jadi ditambahkan lagi 200.000. Oke. Lalu dikurangi dengan pengeluaran modal tetap dan dikurangi dengan penambahan modal kerja. Ya. Di tahun itu. Pengeluaran modal tetap itu apa? Kalau perusahaan mengeluarkan keluar uang adalah keluar uang untuk investasi jangka panjang, beli pabrik, beli peralatan gitu ya. Bisa jangka panjang.
Penambahan modal kerja itu misalnya uang yang harus keluar kalau perusahaan misalnya memerlukan kan gini, kalau skala usahanya semakin besar berarti beli persediaannya juga semakin besar kan. Misalnya gini, kita punya satu toko sama kita punya 2 toko. Ya, kalau punya satu toko, misalnya kita jualan kopi ya, mungkin kita biji kopinya perlu sekarung, kan gitu ya. Kalau kita buka toko tambahan, berarti kan stoknya di ini kan butuh 2 karung dong, ya kan? Berarti ada penambahan uang yang harus keluar untuk membeli persediaan ketika terjadi ekspansi misalnya gitu ya. Ada nggak kebutuhan peningkatan modal kerja? Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Ketemulah 560.000. Oke. Ini intinya mencari free cash flow to firm, free cash flow untuk perusahaan. Oke. Udah tuh 5.600.000. Nah, terus nilai ini udah nih, ini dihitung sebagai laba normal. Gitu ya, laba normal. Oke, ini kayak gini. Terus supaya kita gampang mengingatnya, laba normalnya berapa? Laba normal itu nanti dihitungnya dari arus kas bersih. Oke. Ini adalah nilai pasar aktiva bersih, aktiva berwujud. Oke, dikalikan dengan tingkat balikan atau return dari aktiva berwujud bersih. Yang ngitungnya tadi pakai borrowing capacity tadi 10%, ketemu 250. Berarti kalau tanpa embel-embel merek seharusnya kita cuma dapat laba itu 250, tapi ternyata kita dapatnya adalah 560. Berarti ada kontribusi sebesar 310.000 yang merupakan kelebihan pendapatan yang dikontribusikan oleh aktiva tak berwujud. Itu kan? Tinggal kita bagi dengan kapitalisasi kelebihan pendapatan yaitu 25% atau kapitalisasi aset tak berwujud. 25% misalnya. Ya. Ketemu nilai aktiva tidak berwujud yaitu 310 dibagi 25% ketemulah 1.240.000. Terus kalau mencari nilai nilai perusahaannya, ya udah ini kan aset tak berwujud nih 1 juta, ini kan. Nah yang ini kan nilai aset berwujud nih, ya, tinggal ditambahin aja. Ketemu nilai pasar wajar struktur kapital atau nilai pasar perusahaan adalah 3.740.000. Nah ini kalau dikurangi dengan kewajiban jangka panjang atau kewajiban kapital, kan ketemu nilai pasar wajar ekuitas. Gitu ya. Jadi di sini ketemu dengan model kita ketemu nilai pasar wajar struktur kapital, terus tinggal dikurangi dengan utang, ya maka dapatlah nilai ekuitas 2.740.000. Ya itu teman-teman. Cara mencari nilai perusahaan menggunakan EEM. Ada yang mau nanya dari sini? Bertanya Pak. Zarfan silakan. Itu kan NTAV tadi dapatnya dari nilai aktiva berwujud dikurangi nilai utang non kapital ya Pak. Kok angkanya 2.500.000 Pak? Kenapa? Angkanya kenapa 2.500.000 ya Pak? Angkanya kenapa? Iya tadi yang saya lihat nilai Oke. aktiva berwujud itu 3 juta, terus nilai utang itu 1 juta. Oke, saya lihat dulu ya. Oh ya ini siapa tahu ada yang perlu dikoreksi. Oke. Ini ya. Ini ceritanya adalah nilai buku. Nah, ceritanya nilai buku. Itu ya. Yang kemudian di sini jadi 2.500.000 ini adalah nilai berdasarkan nilai pasar. Gitu. Nilai pasar dari aktiva berwujud ya dikurangi dengan hutang lancar.
Gitu. Jadi kalau yang di neraca ini masih nilai buku. Ini harus mungkin historisnya tidak terlalu jelas di sini ya. Tidak nampak, tapi ini harus direvaluasi dulu, ini harus direvaluasi dulu. Ya, ini juga harus direvaluasi semua. Nanti ketemu berapa? Gitu. Jadi nanti total yang ada di sini X misalnya dikurangi yang ini. Ini berapa nilainya? Kebetulan di sini langsung ditembak nilainya adalah 2.500.000. Gitu Zarvan. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gitu. Pertanyaan yang bagus dan sangat teliti. Thank you. Harus direval dulu ya, direvaluasi dulu nilai marketnya berapa, ketemu nilai pasar aktiva berwujud, tinggal dikurangi dengan kewajiban lancar atau hutang tidak berbunga. Gitu. Sayangnya, ya di sini tidak terlihat ya, tidak terlihat historisnya. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya bagus. Oke, ada lagi yang mau nanya? Lain? Yang lain silakan. Izin Pak bertanya. Alif, Sofyan, silakan. Ini Pak, saya bingung itu tingkat balikan aktiva berwujud bersih 10%-nya dari mana dan tingkat kapitalisasinya 25%-nya dari mana Pak? 10% ini yang di sini ya, Alif. Nah, tadi ini dicari menggunakan ini memang contohnya langsung diketahui gitu ya, langsung diketahui. Kalau mau nyari tadi yang sudah dijelaskan, pakai ini. Ya. Ini return net tangible asset value. Caranya hitung biaya modal utang, biaya modal ekuitas berapa, ya. Cara nyari biaya utang itu ada di manajemen keuangan, ya. Saya cari dengan berdasarkan yield dari utang. Ini dicari di manajemen keuangan juga ada pakai model CAPM. Oke. Lalu dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya dapat dari mana? Yang ini 60 dari 40, pakai hitungan borrowing capacity tadi. Ya. Nanti dari aset berwujud yang diidentifikasi, piutang, persediaan aktiva. Ini ingat ya, ini aktiva berwujud selain kas. Oke. Totalnya berapa? Masing-masing ini kalau kita jadikan pinjaman ke bank, kira-kira kita dapat pinjaman berapa? Di total tuh. Itu kan. Nah, asetnya 50 juta, dapat utang 30. Lalu kita berandai-andai membuat perusahaan. Perusahaan itu kan persamaannya aset sama dengan utang tambah ekuitas. Asetnya ambil dari sini. Ini kan 50 juta nih, sama dengan utangnya berapa? 30 juta. Ya. Ya, ini kan dapat dari utang nih. Berarti ekuitasnya berapa? 50 dikurangi 30 berarti kan 20 juta. Kan gitu. Nah, proporsi ini, utang ini 60% nih, dapat dari mana? Nah, tadi di sini kan utangnya tadi berapa? 30 juta ya. Dapat dari sini ya. Ekuitasnya kan 20 juta. Nah, proporsinya adalah kalau ini ditotalkan 50 juta. Proporsi utang terhadap total kapital berarti kan 30 dibagi 50. 30 dibagi 50 itu kan 60%. Ketemu nih bobotnya. Kalau bobot utang 60%, pasti ekuitasnya adalah 100% minus ini kan gitu ya. Pasti di sini 40%. Tuh. Tinggal dikaliin aja. Ketemu gitu. Ini di contoh. Nah, di simulasi itu tidak dihitung, tidak diberikan ini hitungannya seperti apa. Tahu-tahu dapat contoh aja 10% gitu. Ya. Ini sebenarnya ngambil dari bukunya Shannon Pratt yang di bahasa Indonesia kan. Jadi di sana pun memang tidak dihitung gitu ya. Kemudian tadi Alif juga nanya, ini dapat dari mana? Ini dapat tentunya data dari analisis industri. Intangible asset itu returnnya berapa di industri telekomunikasi, intangible asset di industri makanan, industri macam-macam lah, perhotelan, itu kira-kira berapa. Nah, itu biasanya
Kalau di Amerika ini semua ada ini riset-riset kayak gini. Berapa kira-kira return dari aktiva tak berwujud? Rata-rata berapa? Gitu. Dan memang ini sangat sulit. Dan kalau kalian mau pelajari itu nanti ketika sudah penelitian bisnis level yang lebih tinggi. Gitu Alif ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini adalah return aktiva bersih, return aktiva berwujud. Ini 10% tadi ya. Return aktiva berwujud. Kalau ini return aktiva tak berwujud. Gitu. Kalau return aktiva berwujud bisa dihitung, hitungannya di sini jelas. Kalau return aktiva tak berwujud, nah ini yang susah. Oke, ada lagi? Pak, mau Waras. izin tanya, Pak. Yuk. Itu tadi yang tingkat kapitalisasi itu nggak bisa pakai rumus yang pakai properti itu, Pak, yang WACC dikurangi sama growth dari pertumbuhan arus kas ya, Pak. Gimana? Kan kapitalisasi itu kan bisa dicari lewat rumus yang discount rate kurang growth itu kan, Pak. Kan discount rate ini kan tercermin dari WACC-nya, Pak. Itu nggak bisa WACC kurang growth dari proyeksi arus kas ya, Pak? Oh, beda. Karena kan ini adalah siapa tadi aku lupa nyatet. Saya, Pak. Faras. Sorry. Oke, gini Ras, bahwa ini kan kapitalisasi ada di sini nih. Bentar ya. Ini kan hasil kapitalisasi ya dari 310.000 dibagi return dari aktiva tak berwujud yaitu 25%. Tadi Faras nanya kenapa ini nggak bisa pakai kayak properti, yaitu arus kas bersih dibagi dengan misalnya WACC di minus growth. Karena yang kita ini mengkapitalisasi itu harus cocok antara apa yang dikapitalisasi dengan tingkat kapitalisasinya. Harus cocok. Gitu ya. Kebetulan yang kasus ini yang kita kapitalisasi adalah kontribusi kelebihan pendapatan yang merupakan kontribusi dari aktiva tak berwujud saja. Sehingga tingkat kapitalisasinya kita harus pakai return atau tingkat kapitalisasi dari aktiva tak berwujud saja. Sementara kalau ini tuh WACC minus growth ya. Itu sudah WACC ini kan seluruh kapital. Seluruh kapital itu kan seluruh aset. Kalau seluruh aset berarti kan dia mengandung aktiva berwujud juga. Sementara kalau di sini harus diisolasi bahwa ini hanya return dari aktiva tak berwujud. Gitu Faras. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bertanya, Pak. Revansa, yuk. Di slide ke-25, Pak. Ya. Slide ke-25 itu. Yang angkanya 25 itu, Pak, di pojok. Oh, sorry. Yes. Nah, itu kan pas penghitungan borrowing capacity katanya Bapak tadi, aktiva yang selain cash, terus cash maksudnya kemana, Pak? Cash maksudnya dianggap ekuitas gitu bagaimana, Pak? Enggak. Jadi ini kan dalam rangka ngitung bobot ya. Ya kan? Nah, ini kita sudah lepas dari jangan pakai logika neraca ya. Jadi hitungan yang di sini, hitungan semua yang di sini itu kita berandai-andai saja untuk ngitung bobot. Gitu. Untuk ngitung bobot. Jadi di sini kan kita menghitung return dari aktiva berwujud. Return dari aktiva berwujud. Nah, return dari aktiva berwujud itu ibaratnya kayak gini, ibaratnya kayak apa ya? Kalau aktiva berwujud itu kita gunakan untuk usaha, gitu ya, itu berapa return yang kita dapetin? Gitu. Nah, return ini ya ini dibagi menjadi return berdasarkan hutang dan berdasarkan ekuitas. Gitu. Nah,
ini sudah lepas dari asetnya ditaruh di mana, enggak begitu. Bukan seperti itu logikanya. Jadi di sini ini murni hanya untuk menghitung namanya borrowing capacity. Borrowing capacity diperlukan untuk apa? Untuk ngitung bobot. Gitu ya. Jadi kita berandai-andai dari aset perusahaan itu, aset berwujudnya, piutang persediaan aktiva, misalnya ini ya, piutang persediaan aktiva tetap. Kalau aktiva-aktiva berwujud ini kita jaminkan sebagai hutang, berapa hutang yang kita dapatkan? Itu. Nah, kalau kita aset kita jaminkan hutang, aset ini 50 juta, ya dapat utangnya 30, berarti andaikan kita bikin perusahaan, sekali lagi kita berandai-andai kalau bikin perusahaan, berarti ekuitasnya berapa? Ekuitasnya berarti 20 juta kan? Gitu ya. Karena dapat utang 30, supaya asetnya jadi 50 kan kita perlu ekuitas 20. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung bobot ini. Ya. Bobot utang itu kan 30 juta dibagi total kapital. Total kapital berapa? Ini atau ini? 30 tambah 20, 50, ini juga 50. 0,6 masuk sini. Jadi ini jangan diartikan adalah neraca perusahaan yang sesungguhnya, enggak. Jadi ini kita kayak berandai-andai aja, mengambil data dari neraca perusahaan, ya, terus diambil yang berwujud selain kas, terus hitung borrowing capacity. Udah. Kepentingannya untuk hitung borrowing capacity digunakan untuk apa? Untuk ngitung bobot ini, ya, bobot ini. Dan bobot ini digunakan apa? Untuk menghitung yang namanya rata-rata return dari aktiva berwujud. Gitu sebenarnya. Paham? Ya Pak, soalnya tadi saya mikirnya tuh mungkin kas bisa masuk, tapi nanti persentasenya itu 100% itu Pak. Oh, bukan. Enggak ya? Enggak gitu. Ya. Ya udah, Pak, makasih Pak. Ya. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Dimas, silakan. Metode EM tadi, Pak, yang contoh perhitungan yang pertama tadi, itu kan tadi udah ketemu kelebihan pendapatan. Jadi kan diibaratkan sebagai atau dijadikan sebagai kontribusinya ATB ya, Pak. Nah, itu kan 400 juta tadi, Pak. Nah, itu penilaian saya itu kenapa 400 juta itu harus dikapitalisasi begitu, Pak. Yang Terus, mana? yang ini, Pak, yang sebelum ini, Pak, sebelum tabel. Yang uraiannya ini, Pak. Oke, ini ya. Ya, ini kan udah diketemukan nilai ATB itu kan 400 juta. Oh, bukan. Nah. 400 juta bukan nilai ATB. Oh. Nilai ATB sama dengan 400 juta dibagi ini. Ini nilai ATB-nya. Jadi yang 400 juta itu belum dijadikan Belum. baru kelebihan pendapatan. Baru kelebihan gitu, pendapatan. Oh, itu belum otomatis jadi nilai ATB gitu ya, Pak? Belum. Oh. Ini kan kelebihan pendapatan 1 tahun saja. Kan kita ngambil 2,2 miliar ini kan tadi ya, arus kas 1 tahun. 1,8 miliar ini adalah return 1 tahun dari aktiva berwujud. Jadi kelebihan pendapatan selama 1 tahun dari kontribusi aktiva tak berwujud itu 400 juta. Nah, ini adalah kelebihan pendapatan 1 tahun. Yang mewakili 1 tahun, intinya begitu. Secara rata-rata 1 tahun itu seperti itu. Jadi yang kita lihat di sini, ya ini kan adalah laba rugi ya. Ini laba rugi secara, ya kita melihat secara rata-rata ya, atau ada 1 tahun yang dijadikan sebagai simbol kayak kita ngitung kapitalisasi langsung itu ya. Jadi 1 periode kita jadikan wakil dari seluruh periode secara going concern. Jadi ketika di sini nilai arus kas bersih untuk kapitalnya 2,2 miliar, gitu ya, dikurangi dengan, saya hapus dulu, dikurangi dengan return dari aset berwujud bersih 1,8,
Ingat 2,2 kurangi 1,8. Jadi 400. 400 itu keuntungan 1 tahun. Nah, supaya jadi nilai kayak kapitalisasi langsung kan ini harus dikapitalisasi. 25 dibagi 25% tadi returnnya. Ketemulah nilai aktiva nilai aktiva tak berwujudnya adalah 1,6 miliar gitu. Clear, Dimas? Ya Pak, clear Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Gak ada? Oke. Kalau gak ada, saya lanjut ke pendekatan-pendekatan. Nih, pendekatan pendapatan. Ya, teman-teman sudah mempelajari penilaian properti. Intinya sama, bahwa nilai dari suatu aset itu adalah present value dari seluruh return di masa mendatang. Ya, nilai dari seluruh keuntungan yang diperoleh di masa-masa mendatang. Ya. Dalam pendekatan pendapatan, pasti kita diminta untuk ngitung free cash flow, aliran return atau aliran arus kas. Dan pasti kita diminta untuk menghitung rate of return-nya, atau cost of capital-nya, atau WACC-nya, atau cost of equity-nya. Gitu ya. Akan seperti itu. Prinsipnya. Kan gitu ya. Misalnya kita punya ruko disewakan, dalam setahun untung berapa sih? Untungnya, untung operasionalnya berapa sih? Misalnya 10 juta. Ya udah, 10 juta dibagi tingkat kapitalisasinya, misalnya 10%. Berarti nilai dari aset tersebut adalah 10 juta dibagi 10%, 100 juta. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, pendekatan pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik atau return yang akan diterima di masa mendatang. Kalau kita berinvestasi, kita pasti dapat return kan ya. Entah berupa dividen atau bunga. Itulah kenapa dividen ini digunakan untuk menilai saham. Teman-teman pasti masih ingat. Ya. Gordon model untuk menilai saham, yaitu D1 ya kan, dibagi KCS atau R. Ya kan. Dividen dibagi dengan required rate of return dari saham biasa. Ya kan. Ini kan sebenarnya dividen itu kan return yang kita dapatkan dari berinvestasi di saham. Return per tahun kan gitu ya. Dividennya berapa returnnya? Dibagi dengan rate of return. Selalu seperti ini. Gitu. Bisa juga dari cash flow perusahaan. Ya, tergantung dari kacamata mana return itu dilihat. Menilai saham bisa dari kacamata investor saham. Ya, dari nilai dari dividennya nanti kita bisa menilai nilai ekuitasnya itu berapa. Tuh, bisa dari kacamata perusahaan bahwa perusahaan kan dapat arus kas juga, ya kan? Kemudian dikapitalisasi dengan rate-nya perusahaan. Oke. Intinya di sini pasti akan ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah cash flow. Penyebutnya adalah ya, pembilangan cash flow ya. Atau bisa dividen atau interest dan sebagainya. Penyebutnya adalah discount rate atau capitalization rate. Gitu. Oke. Untuk pendekatan pendapatan itu bisa pakai dua metode. Pertama pakai DCF, teman-teman pasti juga udah belajar discounted cash flow.
Yang kedua adalah direct capitalization method. Ya. Kalau ini multi period DCF, kalau ini single period. Ya. Kalau ini proyeksinya itu periodenya panjang, kalau ini proyeksinya itu cuma 1 periode saja. Bedanya cuma di situ doang. Oke. Pendekatan pendapatan itu bisa dipakai ya hanya dapat digunakan apabila manajemen objek penilaian telah menyusun rencana bisnis yang dijadikan sebagai dasar penilaian, business plan. Dan penilai harus memiliki keyakinan yang memadai atau cukup atas asumsi yang dibuat oleh si manajemen dalam membuat rencana bisnis ini. Gitu. Harus dites lah, gitu ya. Mana rencana bisnismu gini. Kita lihat kalau rencana bisnisnya proyeksinya itu pertumbuhannya besar, growth-nya itu besar sampai 15% per tahun. Kita tanya, Anda untuk mewujudkan penjualan itu tumbuh 15%, perusahaannya ini apa yang dilakukan? Apakah Anda akan membuat produk baru? Apakah Anda akan menambah pabrik atau toko pemasaran di daerah yang baru? Atau meningkatkan kapasitas produksi atau gimana? Itu harus logis. Ketika jawabannya ya nggak ada sih, ya kita prediksi aja. Wah itu jelas, wah nggak meyakinkan ini. Ibaratnya gitu. Ibaratnya gini, kalau kalian jual gorengan, ya dengan tenaga kerja 2 orang, 1 hari katakanlah bisa membuat gorengan itu ya dari pagi sampai sore, ya ludes habis itu ya. Sehari itu goreng misalnya 100 gorengan dan itu habis. Kalau Anda tidak menambah karyawan atau tidak menambah karyawannya nambah, kalau wajannya kompornya nggak nambah kan percuma juga. Ya kan? Anda tidak bisa menghasilkan gorengan lebih banyak. Anda tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjual gorengan lebih banyak. Ya kan? Berarti kan perlu investasi lagi. Itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Oke. Nah, dalam membuat proyeksi ini ada berbagai pertimbangan. Teman-teman mengevaluasi proyeksi ya. Teman-teman lihat bagaimana organisasi, visi misi dan strateginya itu lihat. Anda rencananya mau gimana? Visi Anda mau jadi apa? Caranya bagaimana? Gitu ya. Lalu Anda periksa komponen-komponen ini. Bagaimana pangsa pasarnya, ya, pangsa pasarnya seperti apa? Pertumbuhan pasarnya seperti apa? Ya. Strategi mereka seperti apa untuk pemasaran dan lain sebagainya. Lalu lihat manajemennya, sistemnya, ya, karyawannya, gitu ya. Terus kalian lihat struktur pajak. Nah ini juga yang penting nih terkait dengan di sini ya, bagaimana proyeksi penjualan dengan kalau perusahaan itu penjualannya proyeksi meningkat, pasti akan ada peningkatan di sini, yaitu pengeluaran pada modal kerja dan pengeluaran pada ini pengeluaran modal. Ada belanja, ada pengeluaran untuk investasi ekspansi. Ya, pasti akan ada ya namanya kalau tumbuh itu skala operasinya tumbuh itu pasti akan ada entah itu penggantian alat yang lebih baru, yang lebih gede gitu ya. Untuk mengganti yang udah usang
misalnya gitu. Pasti. Ya. Ketika usahanya tumbuh, itu juga nanti kita lihat bagaimana proyeksi inventory turnover-nya. Bagaimana perkembangan dan penurunan piutangnya, dan lain sebagainya. Nah, dari yang di sini, kita menghitung proyeksi pendapatan, terus beban-beban operasi, ya ini sambungannya ke sini kan gitu. Dikurangi pajak. Tuh. Ya, dengan mempertimbangkan growth ya dan berapa lama ya di sini kan jadi operating profit ya, revenue kurangi operating cost kurangi tax rate adalah operating profit. Itu kan? Operating profit harus disupport dengan pengeluaran yang mendukung ya, baik pengeluaran untuk modal kerja itu pengeluaran kebutuhan untuk aset-aset jangka pendek dan kebutuhan pengeluaran terkait aset-aset jangka panjang. Ya, yang kalau ini yang biru dikurangi yang ini pink tua ini apa sih warna apa sih ini? Marun ini gitu ya. Maka jadilah free cash flow. Ya. Operating profit gitu ya. Nanti dikurangi dengan kebutuhan modal kerja dikurangi dengan kebutuhan uang yang harus keluar untuk ekspansi. Atau ini sebagai investasi yang diperlukan untuk mensupport operasi. Jadilah free cash flow. Nah, free cash flow kalau kita kapitalisasi menggunakan discount rate, jadilah value. Seperti itu. Logikanya ketika kita ingin mengevaluasi proyeksi. Yang nyusun mah manajemen. Pokoknya kamu minta manajemen bikin. Bukan bikin, manajemen minta. Mana? Ada nggak itu? Kalau belum ada, ya udah segera bikin. Setelah bikin, kamu evaluasi. Penilai akan mengevaluasi dengan memperhatikan data-data yang sudah dikumpulkan. Oke. Jadi teman-teman perlu melihat kinerja masa lalu, gitu ya. Kinerja lingkungan usaha, gitu kan. Terus melihat melihat misalnya wawancara dengan perusahaan, gitu ya. Maka kemudian kita bisa banyak mengembangkan asumsi dan skenario sehingga bisa mereview dari proyeksi itu. Tapi nanti kita juga belajar bagaimana menyusun suatu proyeksi dan bagaimana ini asal-asalnya dari mana kita akan belajar juga. Supaya kita tahu angkanya ini enggak muncul itu secara simsalabim gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, dalam pendekatan pendapatan kan kita ada DCF ya, ada discounted cash flow, ada juga yang direct capitalization. Sama kayak penilaian properti, mirip ya, hanya arus kas yang terlibat atau yang dihitung itu sedikit berbeda. Gitu ya. Dalam pendekatan pendapatan bisa pakai model invested capital, bisa pakai model equity. Ya, sama-sama. Nanti di sini akan menghasilkan nilai kapital, kalau di sini akan menghasilkan nilai ekuitas gitu aja sih. Kalau di sini nanti pakai free cash flow-nya to firm, kalau di sini free cash flow-nya to equity.
Simple. Nah, kalau kita bicara tentang model, sebenarnya sudah kita pelajari ya bahwa net cash flow to firm ini adalah cash flow yang di dalamnya ada hak pemilik modal atau investor dan di dalamnya juga ada hak dari kreditor. Tapi kalau net cash flow to equity atau free cash flow to equity atau FCFA, maka ini hanya memperhitungkan hak dari pemilik modal atau investor atau pemilik, ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk DCF ya, maka dalam rangka kita mencari nilai perusahaan, ya, maka seperti ini ya, nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari arus kas operasi bersih di masa mendatang. Nanti kalau DCF itu ada periode spesifik, ada periode kekal. Nah, untuk direct capitalization itu cuma ada satu periode aja, gitu ya, seperti ini. Tapi kalau DCF ada dua. Nanti ditambah dengan ini semua ketika di ini yang ini ya, ketika di present value ini menjadi nilai dari operasional, aset operasional. Nah, kalau ditambah dengan nilai pasar aktiva non operasional, maka nanti jadi total nilai perusahaan. Gitu. Nah, dari sini ya, dari invested capital nanti kalau dikurangi dengan hutang pasar hutang berbeban bunga, maka dapatlah nilai ekuitas. Oke. Ada, kalau kita pakai invested capital, maka tingkat diskontonya adalah cost of capital. Tapi kalau kita arus kas bersihnya pakai equity, free cash flow-nya equity, model ekuitas, maka tingkat diskontonya adalah cost of equity. Ini harus cocok. Invested capital di diskonto pakai ini ya salah. Harus cocok. Klop atas bawah. Tuh. Oke. Nah, kan tadi ada dua model ya. Ada model invested capital, nanti ngitungnya adalah free cash flow to firm. Kalau ekuitas, ngitungnya free cash flow to equity. Nah, gimana ngitung free cash flow to equity dan free cash flow to firm? Yang ini caranya seperti ini. Ini adalah net cash flow to equity yang menghasilkan free cash flow to equity. Ini adalah free cash flow capital yang akan menghasilkan free cash flow to firm. Ya. Pertama, sama, ambil dari net income dulu after tax. Oke. Terus ditambah ya, net income ini kan tidak menggambarkan arus kas. Karena net income itu laporan keuangan yang pakai aturan akuntansi ya. Akuntansi itu kan beban yang belum terbayarkan kalau sudah sudah terjadi kan harus ini sebagai bebannya. Terus kayak depresiasi itu kan nggak keluar duit tuh, tapi kan labanya berkurang. Nah, karena kita mencari arus kasnya, maka harus disesuaikan dulu. Jadi biasanya ini akan ditambah dengan non cash expense biasanya seperti itu. Oke. Non cash expense itu misalnya apa? Jadi misalnya ditambah dengan depresiasi. Depresiasinya ditambahin lagi. Terus dikurangi kalau ada capital expenditure. Kalau ada kebutuhan untuk membeli aset-aset tetap.
Oke. Nah, khusus untuk capital ini kan harus di sana mengandung arus kas yang nanti menjadi jatahnya kreditur. Karena ini invested capital ya. Invested capital itu kan jatahnya pemegang saham sama jatahnya kreditur jadi satu. Kalau ini khusus untuk jatahnya pemegang saham doang. Jadi interest expense-nya kita tambahkan lagi supaya apa? Supaya tercermin di sini di jumlah terakhir ini. Supaya tercermin di sini. Ini ada kas yang nanti khusus bagiannya si kreditur. Oke. Terus ini kemudian ditambah atau dikurangi dengan kebutuhan net working capital. Loh, ditambah dikurangi ini bedanya apa sih, Pak? Dikurangi ketika dalam hal perusahaan membutuhkan atau memerlukan pengeluaran kas yang lebih untuk net working capital. Misalnya kayak gini, kita sekarang punya, tadi yang sudah saya sampaikan, kita punya 1 kafe, lalu kita ekspansi menjadi 2 kafe. 1 kafe kan kalau kopi tadi ya, butuh 1 karung kopi. Nah, kalau kita buka 2, berarti kan di sini kan harus ada pengeluaran untuk beli biji kopi juga kan? Kalau enggak, di sini nggak bisa jualan. Artinya dari yang awalnya kita cuma butuh beli 1 karung aja, sekarang kita harus beli 2. Berarti kan ada peningkatan kebutuhan kas kan ya. Kasnya kan berkurang, kalau ini beli 1 karung ini 100, sekarang beli 2 karung kan berarti kan 200. Yang awalnya kita cuma keluar duit 100, sekarang kita keluar duit 200. Berarti sisanya apa? Selisihnya berapa? 2 kali lipat kan, selisihnya kan 100 ya. Kita butuh keluar uang lebih banyak 100. Maka kalau ada kebutuhan tambahan modal kerja, maka di sini mengurangi. Tapi kalau misalnya kita dari 2 toko terus sekarang kita beroperasi 1 toko. Awalnya kita butuh beli 2 karung kopi, sekarang cuma beli 1 karung doang. Berarti nanti ditambah di sini. Berarti kebutuhannya makin sedikit. Gitu. Ya. Berarti untuk ini sama. Ini sama. Ini sama, ini sama. Bedanya cuman di sini, gitu. Sama di sini. Di dalam equity, ya, ketika di akhirnya nanti ada penambahan atau pengurangan kebutuhan untuk pembayaran utang. Pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok utang. Bukan bunganya, tapi pokok utang. Net change in long term debt itu ya adalah perubahan dari nilai pokok utang. Gitu. Kalau utang kita nambah, berarti kas kita bertambah. Kalau utang kita berkurang, berarti kita keluar duit untuk bayar utang. Berarti nanti di sini akan mengurangi. Logikanya pakai itu. Kalau kita butuh lebih banyak persediaan, berarti kita mengeluarkan lebih banyak persediaan. Nanti kan di sini. Ya. Mau plus mau minus itu tergantung itu tadi. Terkait soal utang, di sini pokok utang ya. Kalau utang kita nambah, berarti duit kita nambah. Ya dong. Kamu awalnya nggak punya utang, terus kamu bilang ke temanmu, aku utang dong 100.000. Ketika dikabulkan, apa yang terjadi? Dompetmu yang kosong tiba-tiba berisi 100.000. Berarti kalau kita nambah utang, uang kita nambah kan? Iya kan? Ketika kamu bayar utang, maka kamu mengeluarkan uang. Ini 100.000-nya tak balikin. Awalnya yang di dompet kamu ada 100.000, ketika dibalikin, dompetmu jadi kosong. Kan gitu. Ya, jadi seperti ini. Bedanya antara kedua ini adalah di sini sama di sini. Oke, itu mohon dicermati. Nah, minggu depan saya berencana untuk ngajari tentang bikin proyeksi,
terus ngitung pakai ini ya, pakai pendekatan pendapatan. Nanti juga teman-teman saya beri latihan juga untuk EM insya Allah ya, saya cari dulu filenya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk belajar bersama. Pertanyaan-pertanyaannya juga tadi keren-keren. Semoga Maaf Pak, nanti boleh bertanya nggak Pak? Oh ya, Doni silakan Don. Pak, sebelum melakukan penilaian kan ada analisis life cycle itu ya Pak ya? Ya, Kalau dia masih launch atau startup kan biasanya free cash flow-nya masih negatif. Nah itu bisa yes. menggunakan FCF ini Pak? Oke. Untuk penilaian startup itu juga masuk kategori advance ya di dalam penilaian bisnis. Jadi asumsinya lebih sulit ketika kita menilai dengan untuk perusahaan yang baru berdiri ya. Bisa pakai free cash flow bisa, artinya kan di sini misalnya kita proyeksikan ya. Misalnya masih negatif. Nah, negatifnya itu bertahan berapa lama? Kan gitu. Habis itu harusnya ada keyakinan untuk positif, tapi lagi-lagi itu analisisnya memang agak sulit ya untuk memberikan keyakinan pada kita seberapa lama dia bisa bertahan negatif dan kemudian mencetak rekor positif. Kan bisa saja perusahaan yang baru berdiri itu 4 tahun pertama dia rugi. Ya memang seperti itu. Nah, lalu tahun ke-5, 6, 7 itu mulai ada profit. 5 tahun pertama pertumbuhannya 10%. 5 tahun kedua pertumbuhannya mungkin katakanlah 10% dan seterusnya berapa. Nanti akan kita buat proyeksi seperti itu. Kira-kira begitu, Don. Bisa juga pakai itu, tapi analisisnya memang sulit. Ya, secara normal akan seperti itu. Pertama-tama biasanya akan rugi. Rugi, habis itu profitnya untuk beberapa tahun ke depan kira-kira berapa. Selama kita bisa mengevaluasi itu cukup make sense dan membandingkan dengan berbagai perusahaan yang lain seperti itu ya bisa. Makanya memang penilaian bisnis ini perlu banyak belajar mengenai analisis keuangan gitu ya Don ya. Berarti masuk yang proyeksi tadi ya Pak, masa proyeksi tadi ya Pak? Iya. Nanti Tapi masuk Wahyu proyeksi. Pak, bukan Doni Pak. Oh sorry Wahyu. Siap. Makasih Salah Pak. saya. Oh Wahyu Hasan, oke. Sorry yuk. Tadi saya ininya nangkep layarnya kok Don. Siap Pak. Thank you. Makasih, Oke. Pak. Makasih teman-teman. Itu aja. Keren-keren pertanyaan-pertanyaannya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.